Manusia hanya bisa merencanakan dan mengusahakan. Adapun hasilnya, semua ditentukan pada Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya dan kawan-kawan saya akan mendaki Gunung Sindoro, yaitu gunung yang terletak di Temanggung, Jawa Tengah. Kami berangkat dari Sukoharjo menggunakan sepeda motor, dan kami tidak langsung menuju ke base camp, tapi kami menuju Kota Paraan terlebih dahulu. Di sana kami sudah ditunggu oleh saudara kawan saya si Diki. Rencana kami akan menginap di sana. Baru keesokan harinya kami akan menuju base camp. Tadinya saya ingin mengajak untuk menginap di base camp saja. Tapi karena ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya apa boleh buat. Saya takut tidak kebagian tempat di base camp. Seperti inilah tempat kami menginap semalam, yaitu di sebuah rumah yang masih dalam proses pembangunan. Setelah selesai berkemas dan bersih-bersih diri, saya dan kawan-kawan kemudian sarapan, yaitu menu kami kali ini adalah nasi pecel ditemani oleh telur dadar. Setelah selesai sarapan, saya dan kawan-kawan kemudian bergegas menuju base camp Kledung. Sesampainya di Kledung, hati saya mulai kacau, dikarenakan antusias pendakian kali ini begitu banyak sekali. Lancar barokah kabeh selamat. Di tempat registrasi, kondisi tidak memungkinkan. Sangat sesak, penuh dengan para pendaki. Saya tidak ingin ambil resiko. Kemudian saya dan kawan-kawan memutuskan untuk pindah via Bansari saja. Setelah setibanya di Bansari, kami mulai melakukan simaksi dan cek barang bawaan. Setelah semua selesai, kami memulai pendakian dengan naik ojek. Tadinya saya ingin mengajak jalan kaki saja, tapi karena saya kalah suara, jadi ya saya ikut saja. Perjalanan naik ojek begitu jauh, yaitu melewati rumah warga dan juga perkebunan-perkebunan warga. Saat naik ojek, dalam hati saya berkata, untung tadi saya naik ojek, coba kalau jalan kaki. Mungkin sudah kelelahan. Setelah sampai di pos bayangan, kami turun dari ojek dan berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai berdoa, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 1, yaitu Sidembul. Sesampainya di pos 1, kami mulai membuat makan siang sembari beristirahat, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Setelah selesai makan siang, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Dari pos 1 ke pos 2, jalan masih aman-aman saja. Di sini tidak ada halangan yang berarti. Tapi setelah pos 2 menuju pos 3 dan pos-pos selanjutnya, semuanya berubah. Jalanan mulai sempit, ditambah batang kayu yang tumbang menutupi jalan membuat kami sedikit kesulitan. Terkadang kami harus merangkak melewati bawahnya atau melompatinya. Medan Bansari memang luar biasa. Kita harus melewati batang kayu. Ini semua di luar ekspektasi saya. Setelah lama berjalan, pos demi pos kami lewati, si Diki mulai kelelahan. Kakinya mulai kram, dan terpaksa saya harus membawa 2 carrier. Tapi itu juga bergantian dengan kawan saya yang satunya. Oke, tujuan kita di puncak sudah dekat, tapi berat.
Ya, kejadian si Diki Kram terulang kembali. Setelah dulu di Mongkrang, dia juga mengalami kram. Akhirnya setelah lama berjalan kami di pos 4, Pos 4 yaitu dengan sedikit Bukit perjalanan Soma. yang begitu Di terjal. sana kami beristirahat sejenak sembari mencari Cocok. tempat landai untuk menunggu waktu maghrib. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke pos 5, yaitu pos Melelan. Setibanya di pos 5, kami mulai mendirikan tenda dan bermalam di sana. Malam tidak terasa. Dan kemudian sang fajar mulai datang. Langit yang keemasan begitu indah di ufuk timur. Setelah menikmati pemandangan sunrise yang begitu indah, kemudian kami lanjut untuk melanjutkan summit. Perjalanan summit kali ini sangat menyenangkan karena cuaca terlihat begitu cerah. Tapi ketidakdugaan mulai datang. Langit yang tadinya terlihat aman-aman saja, kemudian mulai berkabut. Angin mulai berhembus sangat kencang. Tapi si Wulan dan si Intan masih semangat untuk sampai di puncak. Lama kami berjalan, cuaca masih sama saja. Jarak pandang yang terbatas, ditambah hawa dingin yang menusuk kulit, sungguh tiada kepastian. Saya berpikir, apakah saya akan mendapat bonus di atas atau tidak? Mana perasaannya yang telah mendaki Sindoro? Sampai tidur di luar tenda ya? Sana aja. Lah, nggak boleh ditiru. Naik asal naik dicoret-coret semua batu. Nggak boleh ya, jangan ditiru, oke? Kita kesini untuk menikmati, bukan untuk merusak, oke? Ada sedikit rasa kecewa. Tapi semua itu berubah. Setelah hampir sampai di puncak, cuaca berbalik 180 derajat. Yang tadinya mendung, berkabut, dan berangin sangat kencang, berubah menjadi sangat cerah. Gunung Sumbing mulai menampakkan diri, sembari ditemani oleh lautan awan yang begitu menakjubkan. Saya dan Wulan melanjutkan summit karena puncak memang sudah terlihat. Tapi pemandangan ini tak boleh dilewatkan. Lautan awan di bulan Agustus memang tiada duanya. Ini menjadi kebanggaan bagi saya. Dikarenakan ini tanggal 17 Agustus, saya tidak lupa membawa sangsaka merah putih. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan bisa mengibarkannya di puncak Sindoro. Sungguh menakjubkan. Alam Indonesia memang luar biasa indahnya. Tiada salahnya untuk kita menjelajahnya. Tiada salahnya untuk kita menikmatinya. Tapi jangan karena eksistensi semata kita merusaknya. Dan juga jangan karena instastory semata kita menghancurkannya. Kita wajib melindunginya. Kita wajib menjaganya. Salam lestari. Saya Ikhlas Toki. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya.